Pasca acara 1 Muharram di Pondok Pesantren Al Zaitun digelar, sosok Monique Rakers yang merupakan aktivis pro-Israel dan Yahudi ini menjadi sorotan masyarakat dikarenakan memberikan sebuah pidato mengenai toleransi, dan ini dianggap jarang terjadi ketika sebuah kegiatan keagamaan, dalam hal ini adalah Muslim, kemudian ini didatangi oleh sebuah tokoh-tokoh dari agama lain. Seperti apa sebenarnya faktanya pada saat peringatan 1 Muharram di Pondok Pesantren Al Zaitun? Kita temukan faktanya. Di Indramayu saya bisa masuk dengan kaos. Ketemu lagi kita, Mbak. Setelah kemarin kayaknya namanya Mbak Monique sering bermunculan di media ya setelah hadir di acara 1 Muharram Al Zaitun. Tanpa saya bayangkan ternyata jadi Selama heboh itu ya. Selama itu. Boleh dong Mbak diceritain ini awal mula sebenarnya yang ngajak langsung Syekh Panji Gumilang kan? Intinya mereka mengundang saya menghadiri acara 1 Muharram. Ya sudah, akhirnya mereka mengirimkan surat undangan. Saya undangannya di nomornya itu nomor 75. Di situ ditulisnya menghadiri acara. Ditulisnya sih aktivis Israel. Nah, jadi nggak ada ditulis untuk berbicara ya. Speech yang kemarin sempat ditayangkan. Iya, tapi yang teman saya yang orang murid bilangnya ada nih kayaknya acara toleransi. Saya bayanginnya kayak seminar kan. Nah, makanya saya nanya pembicara lainnya siapa. Ada beberapa tokoh agama. Oh oke, kalau beberapa bukan saya sendiri, saya oke gitu kan. Ternyata yang hadir tokoh-tokohnya siapa aja Mbak Monique? Yang mungkin sempat Bukoni speech juga. jelas. Bukoni. Terus beberapa pendeta, ketua PGI, ada dari Buddha, Jadi perwakilan agama Walubi, gitu ya. Lalu ada dari yang pendeta waktu itu yang bicara dari Solo, ada yang dari Malang. Ketemu sama Panji Gumilang untuk yang pertama kali, sempat ada dialog apa mungkin? Pertemuan pertamanya terjadi di galangan kapal. Ternyata di situ sudah ada Bukoni dan Syekh Panji Gumilang dan beberapa pejabat-pejabat AL ya, Angkatan Laut. Ya sudah. Kesan Mbak Monique sendiri melihat sosok Panji Gumilang setelah sempat ngobrol sekalipun nggak lama ya. Ini apa Mbak Monique? Ya itu tadi, seandainya bisa ngomong lebih banyak sekali hal menarik yang bisa kita obrolin. Karena kayaknya dia banyak sekali keinginan tahuan dan juga banyak sekali yang sebetulnya dia tahu dan pingin dia ungkapkan gitu. Mengenai Israel, pengetahuan tentang keyahudian, pengetahuan tentang bahasa Ibrani, itu ternyata menurut saya dia sangat tahu. Sempat dibincangkan juga nggak sih Mbak dengan Panji Gumilang, ini kan ramai disoroti ya, mungkin beberapa orang ini menganggap tidak pantas begitu ajaran-ajaran selain agama Islam ini diterapkan di sebuah pesantren. Sempat disinggung mengenai hal itu? Enggak sih, saya nggak nanya tentang pelajarannya apa saja ya, tapi saya memang diajak untuk melihat kurikulum. Nah, kurikulumnya ternyata akreditasinya mereka A, unggul. Jadi kalau memang itu mereka ternyata ada yang salah dalam pengajaran, berarti kan yang memberikan akreditasi itulah yang harus dipertanyakan. Gitu sih. Yang saya lihat sih ya sejauh ini mereka dapat akreditasinya A, unggul untuk secara semua ya. Madrasah, terus apa lagi itu? Aliyah, dari SD sampai SMA itu ya Mbak Monique ya. Iya. Jadi kesan pertama kali Mbak Monique memang Syekh ini adalah orang yang cukup visioner gitu ya, sesuai dengan pidatonya Mbak Saya Monique. sih melihatnya dari penampakan di visi misinya ya di kampus ya, itu sih yang saya lihat. Bahwa mereka tuh kayaknya berusaha untuk mengubah pendidikan di Indonesia, transformasi pendidikan. Khususnya ada penekanan, penekanan di untuk budaya toleransi dan perdamaian. Dan itu kan ditulis di kampus, ada tahunnya tahun 1999. Artinya sejak tahun 1999, iya. Jadi bukan sesuatu yang baru ya, harusnya kan kita melihatnya begitu. Dan yang menurut saya juga menjadi sesuatu yang positif adalah
mereka emang betul-betul bukan hanya si Sheikh Panjinya saja yang kayak berusaha untuk senang sesuatu yang berbau Yahudi ya, tapi kayak orang-orang yang lainnya juga antusias juga gitu loh. Karena ada yang WA ke saya, dia bilang, saya senang sekali akhirnya bisa ketemu dengan aktivis kayak Mbak Monik sehingga saya bisa nanya-nanya langsung. Responnya kayak gitu, saya senang sekali bisa nanya kenapa sih Mbak Monik tertarik sama Israel, kayak gitu loh. Jadi mereka tertarik untuk diskusi. Iya, malah mereka kayak ya saya justru malah oke, malah saya ladenin gitu ya. Nah itu menurut saya sesuatu yang dalam hal ini selama ini kan saya kan dapetnya orangnya yang banyak banget yang mengecam saya. Nah kali ini banyak banget justru yang mengapresiasi. Dan iya, dan itu datangnya dari Al Zaitun. Yang mengecam, yang dibilang Mbak Monik ini Mengecam tuh dalam arti gini, sejak saya tampil sebagai orang yang mengedukasi orang Indonesia tentang Israel kan banyak banget yang mengecam.